Sekali lagi, sering sekali saya katakan bahwa semakin kuat kebohongan seseorang, maka semakin erat hubungan di belakang sana. Ya, semakin banyak berbohong, itu menandakan bahwa semakin banyak hal yang harus ia tutupi. Ini. Saksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, mengulas seputar problem rumah tangga, percintaan hingga masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis ya. Channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas yaitu mengenai ciri-ciri istri ketika sedang menutupi sesuatu. Bisa jadi menutupi hal-hal yang memang ketika disampaikan atau ketika si suami tahu ia merasa akan dirugikan ya, atau merasa memang ada ketakutan yang menyangkut dengan dirinya. Ini kenapa mereka menutupi hal-hal yang seharusnya atau selayaknya suami tahu, karena keterbukaan setelah berumah tangga ini adalah hal yang penting satu sama lain ya. Walaupun tentunya juga adalah ya sedikit banyak sesuatu yang harus bersifat privasi antara suami dan istri, tapi tidak semuanya ya. Nah, privasi yang dimaksud di sini adalah ketika mungkin si suami tahu, suami akan merasa kecewa, akan merasa marah, tapi tentunya hal-hal tersebut bukanlah hal yang memang merugikan hubungan rumah tangga ya. Namun sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi terbarunya. Dan juga Kang Kumis tidak lupa mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis ya. Hal yang pertama, ketika istri menyembunyikan sesuatu, entah itu menyembunyikan selingkuhan atau menyembunyikan hal-hal di luar itu. Karena permasalahan di tengah kehidupan rumah tangga itu bukan hanya terfokus pada selingkuh, tapi juga banyak hal yang memang bisa jadi pada akhirnya ditutupinya. Nah, hal yang pertama yang perlu Anda perhatikan adalah ia mulai berlebihan. Ya, contoh, mencurigai suami berlebihan. Ya, hal ini semata-mata sebetulnya agar kebohongan atau hal-hal yang bersifat tertutup atau ditutupinya ini tidak segera ketahuan ya, karena lambat laun ketika ada sesuatu yang memang tidak seharusnya dilakukan pasti akan ketahuan. Ini hanya seakan kita ini bermain dengan bom waktu ya. Ada kalanya karena sepandai-pandainya tupai melompat akhirnya akan jatuh dua. Ini bukan peribahasa yang berlebihan ya. Memang mungkin ada banyak ya kenyataan seperti itu ya. Lalu kemudian hal yang kedua ya, ini Anda perhatikan. Kenapa sih bisa jadi ini menggambarkan pada akhirnya si istri ini salah tingkah ya. Jadi ia akan terlihat gelisah ketika berdekatan dengan Anda. Seperti ada sesuatu yang ditutupi, seperti ada sesuatu yang ditunggu. Ya, gelisah seperti menunggu sesuatu yang tidak pasti. Ini. Jadi bentuk kegelisahan ini adalah timbul dari dalam ya, dari dalam diri seseorang yang memang pada waktu itu memang tidak bisa ditahan ya. Apapun yang kita lakukan, sekalipun itu dengan sesama jenis misalnya, ketika kita pernah berbohong, ketika kita melihat orangnya sebentar saja, kita akan ingat dengan kebohongan-kebohongan yang pernah kita lakukan terhadap si dia. Nah, apalagi ketika orang yang dibohongi adalah orang yang satu rumah, ya, orang yang lebih sering waktunya kebersamaannya. Ini akan jauh lebih gelisah. Ini adalah dari faktor psikologis. Ya. Lalu kemudian Anda perhatikan yang ketiga ya. Pada akhirnya ia juga tidak pernah konsisten dengan perkataannya, ya. Tidak pernah konsisten dengan ucapannya, ya. Mungkin ucapan yang pertama kali dilakukan ketika suami curiga ini hanya bersifat ngarang atau refleks saja, ya, daripada ketahuan, ya. Namun ketika mereka sudah merasa bebannya berkurang,
Ya, karena mungkin si suami tidak terlihat begitu curiga, maka ia akan merubah suasananya, merubah kata-katanya yang sudah dirancang sedemikian rupa, ya. Namun apapun itu, ketika itu bukan aslinya, timbul dari lubuk hati yang paling dalam, ini pasti akan menimbulkan hal-hal yang berbeda jika dilihat baik dari bahasa tubuh, dari cara berbicara, ya. Anda akan merasakan bahwa ini bukan istri saya yang sebenarnya. Ini istri saya yang sebenarnya biasanya nggak seperti ini. Lalu ada apa ini? Nah, maka hal yang terbaik di sini Anda harus tetap bijak dan tunggu sampai akhir apa sebetulnya yang disembunyikan. Ini lama-lama Anda akan tahu, ya. Lalu kemudian hal yang keempat yang perlu Anda ketahui adalah ia banyak lah ya, banyak alasan ketika ditanya, ya. Alasannya ini lagi-lagi alasannya ini ketika ditanya ini akan selalu berbeda-beda, ya. Karena ketika ditanya pada awalnya, ia akan menceritakan, akan memberikan alasan yang ala kadarnya, hanya sekedar untuk menyelamatkan diri. Namun begitu nanti sudah begitu reda ya, ditanya, ia akan memberikan alasan yang sudah dikarang sedemikian rupa, jadi seakan-akan apa yang ia katakan memang benar, ya. Ini. Lalu kemudian yang kelima yang tidak kalah penting adalah ia mulai menuduh semata-mata hanya untuk memutarbalikkan fakta saja, ya. Bisa jadi kejadian yang misalnya suami curiga lah ya tentang perilaku istri. Biasanya istri akan jual teman, ya, membawa nama teman, ya. Oh, kalau seandainya misalnya si suami curiga istri selingkuh, oh itu bukan saya, itu yang selingkuh teman saya. Bisa jadi seperti itu. Itu adalah salah satu trik untuk menyelamatkan, ya. Dan bisa jadi ketika tidak seperti itu, ia tidak segan melakukan tuduhan balik terhadap pasangannya. Ini juga untuk mempertahankan apa yang sedang ia lakukan, ya. Sekali lagi sering sekali saya katakan bahwa semakin kuat kebohongan seseorang, maka semakin erat hubungan di belakang sana. Ya, semakin banyak berbohong itu menandakan bahwa semakin banyak hal yang harus ia tutupi. Ini, ya. Nah, sahabat, itulah beberapa ciri istri menutupi sesuatu dari suami. Entah itu perselingkuhan, entah itu masalah-masalah lain, ya. Ya, karena sekali lagi permasalahan di rumah tangga ini bukan masalah perselingkuhan, tapi juga banyak masalah lain yang bisa jadi masalah itu juga memicu kepada perselingkuhan, ya. Nah sahabat, itulah yang dapat Kang Kumis sampaikan, dan jangan lupa saksikan terus video lain di channel Kang Kumis. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.